Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih CEO kita, bos ya kalau di Ansan Tiket, ada tim leadernya gitu ya, Kak Furkon. Selanjutnya akan ada penyampaian materi. Tapi sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk menyampaikan ya, biar kita makin kenal dengan pemateri kita kenalan dulu. Nah, telah hadir bersama kita Kais Abdul Fattah. Beliau adalah seorang serial financial planner. Lahir dan besar di Jakarta pada 12 September 1996. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Pertanian Bogor, jurusan Agronomi dan Hortikultura gitu ya. Kemudian saat ini sedang bekerja di Basnas, basis di Jakarta, sebagai staf divisi distribusi dan pemberdayaan. Nah, untuk pengalaman di bidang financial planning sendiri, Kais sudah cukup melalang buana ya, cukup banyak banget, dan ini sebagian kecil yang saya masukin gitu ya, nggak semua saya masukin. Yang pertama, pada saat ini di Basnas pernah atau berhasil mengolah dan membuat laporan proyek anggaran sebesar 500 juta untuk 1.210 penerima manfaat dan berhasil mencapai tujuan proyek yang dijadwalkan. Kemudian pada tahun 2021 beliau bergabung dengan Global Walker Foundation dan berhasil mengelola dan memelihara dan membuat laporan untuk 92 proyek gedung di 17 provinsi dengan biaya anggaran 103 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2019 beliau bergabung dengan Maximo Foundation dan berhasil mengolah dan membuat laporan proyek anggaran sebesar 140 juta. Jadi untuk financial planningnya memang basisnya nggak hanya untuk individu ya, tapi juga untuk perusahaan gitu. Jadi memang udah terbiasa dengan financial planning. Kemudian beliau mendapatkan beberapa lisensi. Yang pertama dari FPSB, Financial Planning Standard Board Indonesia, sebagai Associate World Planner Syariah gitu ya. Kemudian dari IARFC, International Association of Registered Financial Consultant Indonesia. Jadi ini sekolahnya financial planner gitu ya di Indonesia. Dan beliau sudah mendapatkan lisensi berupa Registered Islamic Financial Association. Itu adalah pengenalan singkat dari narasumber kita. Semoga makin semangat gitu ya kita mendengarkannya. Langsung aja setelah ini saya serahkan kepada Kais untuk menyampaikan materinya gitu ya. Silakan perkenalan ulang kalau misalkan ada yang mau ditambah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ditaruh itu. Ya, terima kasih ya Mas Mufid atas kesempatannya. Insya Allah hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua yang mungkin di sini mayoritas yang berdomisili di Korea Selatan ya, atau ada juga sebagian juga yang mungkin dari Indonesia juga ada yang bergabung di sore hari ini ya kalau di Korea Selatan. Tadi sekilas sudah disampaikan, sudah diperkenalkan terkait profil saya. Saat ini memang saya sebagai perencana keuangan, terutama yang sifatnya personal, dan juga saya juga masih menjadi amil di lembaga zakat Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi DKI Jakarta, sebagai staf distribusi dan pendayagunaan yang tugasnya membuat program dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi memang profesi saya sebagai amil dan juga perencana keuangan memang sejalan, karena bagaimanapun salah satu bagian dari perencanaan keuangan itu juga ada bagian pengalokasian zakat, infak, sedekah dan wakaf, terutama bagi yang muslim gitu. Jadi seringkali pembahasan dalam konsultasi itu juga membahas terkait bagaimana mengatur atau mempersiapkan dana-dana untuk yang sifatnya sosial, terutama zakat yang harus dikeluarkan entah setiap bulannya atau setiap tahunnya. Oke, mungkin insya Allah saya akan izin share screen ya untuk penyampaian materi pada sore hari ini. Sekaligus saya izin untuk merekam di device sendiri ya.
Saya akan membahas terkait perencanaan keuangan terutama bagi para pekerja migran Indonesia yang berada di Korea Selatan. Sebelum masuk ke materi secara besar, saya mau membahas terkait ada yang namanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 yang baru saja dirilis oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Survei ini memang rutin dilaksanakan setiap 3 tahun sekali untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa luas masyarakat Indonesia dalam memahami dan menggunakan produk jasa keuangan. Untuk literasi sendiri itu intinya adalah terkait pemahaman masyarakat dalam produk keuangan, sejauh mana mereka tahu produk keuangan itu fungsinya untuk apa, bagaimana cara mengaksesnya, dan lain-lain. Simpelnya seperti ketika ada orang menggunakan bank, apakah dia sudah mengetahui fungsi untuk menabung di bank itu seperti apa? Atau misalkan menggunakan asuransi itu untuk apa? Terus kapan seseorang itu sebaiknya menggunakan jasa keuangan pegadaian, dan lain-lain. Jadi lebih ke arah pengetahuan aja kalau untuk literasi. Sedangkan untuk inklusi keuangan itu artinya lebih ke arah penggunaan produk keuangan itu sendiri. Jadi masyarakat apakah sudah menggunakan bank atau belum, menggunakan asuransi atau belum, dan seterusnya. Jadi ada perbedaan definisi. Nah, sedangkan dari survei yang dirilis, ternyata setiap tahun itu ada mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai 2022 saat ini. Survei ini baru kemarin dirilis sekitar bulan November, tanggal 30, seingat saya. 31 Oktober kalau nggak salah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa literasi keuangan setiap 3 tahun itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi, bahkan saat ini hampir 50% literasi keuangan masyarakat Indonesia itu sudah terpenuhi. Artinya hampir setengah, atau bisa dikatakan ini setengah kali ya kalau sekarang ini. Masyarakat Indonesia itu udah tahu apa itu bank, apa itu asuransi, apa itu pegadaian, apa itu multi finance, dan lain-lain. Sedangkan untuk inklusinya sendiri ternyata itu jauh lebih tinggi daripada literasi keuangannya. Saat ini sudah mencapai 85%, artinya sudah sisa 15% lagi hingga mencapai 100%. Kalau 100% artinya seluruh orang Indonesia ini sudah menggunakan produk keuangan. Kurang lebih pendefinisiannya simpelnya seperti itu. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat artinya bahwa ternyata penggunaan produk keuangan oleh masyarakat Indonesia itu lebih tinggi daripada pemahamannya. Gitu. Artinya pemahamannya itu baru sampai hampir 50%, sedangkan yang menggunakan itu sudah sekitar 85%. Artinya di sini ada gap sekitar 35% masyarakat yang mereka hanya menggunakan produk tapi kurang tahu untuk apa produknya. Nah, ini yang cukup dikhawatirkan karena kalau misalkan ada orang yang menggunakan produk tapi tidak memahami, dikhawatirkan ya pastinya akan terjadi resiko-resiko. Misalkan dia nggak tahu produk bank itu kalau mencicil, kalau misalkan ambil cicilan itu seperti apa, sehingga dia main asal tanda tangan aja. Begitupun juga dengan asuransi, ditawarin produk asuransi tapi nggak tahu tujuannya itu untuk apa, apakah dia butuh atau enggak suatu produk asuransi tersebut, tapi karena dia ikut-ikutan misalkan atau terbujuk aja sama tawaran, akhirnya dia menggunakan, padahal dia sendiri nggak tahu apa itu polisnya itu isinya seperti apa, apakah itu asuransi jiwa atau asuransi kesehatan dan lain-lain. Jadi artinya di sini ada PR besar bagaimana supaya literasi keuangan masyarakat itu bisa terus menaik, setidaknya itu setara dengan inklusi keuangannya. Seperti itu. Jadi di sini kurang lebih menggambarkan bahwa ketika kita itu meningkatkan pemahaman kita terhadap produk keuangan, artinya kita sedang meningkatkan literasi keuangan. Gitu. Karena ini sangat penting, karena yang namanya produk keuangan itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Minimal kita pakai produk perbankan untuk menerima gaji, transaksi, dan lain-lain. Nah, ini yang secara umum literasi dan keuangan di Indonesia. Sedangkan untuk pembagian, terutama untuk literasi dan inklusi keuangan syariah, itu ternyata masih jauh tertinggal. Kalau misalkan tadi secara umum tahun 2022 itu literasinya hampir 50%, ternyata kalau di bidang syariah itu masih di bawah 10%.
Sedangkan inklusinya pun yang tadi 85% tahun 2022 ternyata hanya 12%. Artinya Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan masyarakat atau jumlah penduduk muslim paling tinggi di dunia, ternyata justru produk atau penggunaan jasa produk keuangan syariah itu masih belum terlalu besar. Artinya bukan berarti tidak dilirik, tapi penggunaan di tingkat masyarakatnya itu masih perlu ditingkatkan gitu. Ini secara garis besarnya ya. Sedangkan kalau dibandingkan antara syariah dan konvensional pun juga bisa kita lihat cukup jauh juga. Tadi perbandingan yang umum, artinya yang kalau di awal itu ada campuran antara gabungan konvensional dan syariah, tapi kalau misalkan dipisah, yang 2022 datanya belum ada, tapi 2016 dan 2019 itu sudah ada. Itu sudah terlihat bahwa ada tingkat gap yang sangat jauh gitu. Bahkan kenaikannya kalau di konvensional itu tingginya bisa sampai 8,2%, sedangkan di syariahnya hanya 0, sekian persen. Ini secara data lengkapnya untuk hasil survei tahun 2022 ini terkait indeks literasi dan inklusi keuangan, yang mana ini selalu dirilis oleh OJK dan menjadi tugas OJK juga yang utama, karena mereka yang memiliki divisi sendiri untuk edukasi terkait literasi keuangan masyarakat. Karena dikhawatirkan dengan tingkat literasi keuangan masyarakat yang rendah, dikhawatirkan mereka bisa terkena risiko-risiko terkait keuangan, kayak investasi bodong, kerugian di investasi, salah ngatur atau salah kelola keuangan, salah beli produk, dan lain-lain. Itu. Ini kurang lebihnya seperti ini ya. Yang kita bisa lihat ya, ternyata paling tinggi itu ya perbankan, karena perbankan itu hampir semua orang dewasa menggunakan ya, karena zaman sekarang jarang ya transfer gaji itu ngasihnya itu bukan dalam bentuk rekening, tapi dalam bentuk fisik. Jadi kebanyakan karena udah modern juga, jadi mereka seenggaknya setiap pekerja itu umumnya juga udah punya produk perbankan gitu. Tapi bukan berarti pemahamannya pun juga sudah sangat tinggi. Ternyata ya kita bisa lihat masih di bawah 50%. Apalagi produk-produk keuangan yang lainnya gitu. Sedangkan ada kenaikan yang cukup tinggi di bidang fintech. Nah, fintech ini cukup menarik. Salah satunya juga yang bergerak di bidang investasi, gitu. Karena dengan kemudahan zaman sekarang, investasi itu akan lebih mudah jika menggunakan serba online daripada sistem cara berinvestasi di zaman dahulu. Kalau sekarang siapapun bisa diakses dari manapun untuk investasi. Jadi perkembangan industri fintech pun juga sangat berkembang pesat ya di Indonesia, dan juga penggunaan di masyarakatnya pun juga sangat tinggi gitu. Ini kurang lebih secara pembagian dari wilayah dan juga gender antara laki-laki dan perempuan, terus juga tingkat pendidikan dan lain seterusnya. Oke, saya mau menjelaskan terkait pembagian dalam ketika kita menerima pendapatan atau mendapatkan gaji. Apa sih yang perlu kita sisihkan gitu kan, yang perlu kita alokasikan itu seperti apa. Yang pertama itu pastikan teman-teman semua itu setiap bulannya itu bisa menyisihkan untuk ditabung gitu. Ini teori dasar yang pasti kita semua juga udah pernah mendapatkan pelajaran ini dari kecil, karena dari kecil kita mungkin udah sering dengar ya, rajin menabung hemat pangkal kaya. Bahkan ada lagu anak-anak kan buat menabung kan. Dulu saya waktu pramuka tuh, waktu SD tuh bahkan ada kayak untuk dapat kenaikan level atau apa gitu. Itu salah satu di buku panduan pramukanya itu ada harus ngafalin lagu anak-anak itu tuh, yang bang bing bang yuk kita nabung gitu kan. Nah jadi dari kecil tuh kita udah diajarin nih terkait masalah nabung. Tapi yang jadi pertanyaan kan, apakah ketika kita udah dewasa kita masih menjalankan ini atau bisa secara konsisten menjalankan kebutuhan ini kan gitu. Jadi di sini di reminder lagi, dan saya mungkin akan menjelaskan juga nanti lebih teknisnya itu seperti apa dalam menabung itu harusnya seperti apa gitu.
Tapi sebelum lanjut lagi, saya mau tanya, mungkin teman-teman semua bisa dijawab ya di chat. Saya mau tanya, pertanyaannya adalah, sekalian saya tulis di grup chat. Kalau misalkan diminta untuk memilih salah satu, sambil saya tulis ya, salah satu antara gaji besar atau bisa kelola keuangan, teman-teman pilih yang mana? Mungkin bisa sambil dijawab ya di grup chat. Saya mau ngelihat responnya, atau kira-kira lebih banyak yang mana. Antara mau, kalau misalkan dapat pilihan salah satu ya, kalau misalkan idealnya kita pilihnya dua-duanya ya. Gajinya gede sambil bisa kelola uang. Itu ideal banget. Saya juga maunya begitu. Semua orang pasti maunya kayak gitu. Tapi seandainya cuma bisa pilih salah satu, gajinya gede atau bisa kelola keuangan, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Gitu. Silakan bisa dijawab di chat. Mbak Novita bisa kelola, Mas Mukti gajinya besar, Mas Hanif bisa kelola, Mbak Erni bisa kelola uang dengan gaji besar. Saya juga pengennya gitu. Tapi kayaknya kebanyakan bisa mengelola keuangan ya. Jadi kalau misalkan ditanya, pastinya kita pengennya dua-duanya, pastilah. Karena siapa coba yang nggak mau punya gaji gede sambil mengelola keuangan? Karena teman saya juga ngingetin tuh, kita tuh harus banyak-banyak bersyukur juga dengan gaji yang kita terima gitu ya. Karena yang namanya kalau misalkan jangan sampai kita kebanyakan nggak bersyukurnya dengan apa yang sudah diberikan. Apalagi kalau misalkan mending gajinya 20 juta tapi bisa nabung daripada gajinya cuma 2 juta dan nggak bisa nabung, kan gitu ya. Jadi artinya ya gaji besar itu penting gitu kan. Cuman yang akan kita bahas di sini pada sore hari ini adalah bukan bagaimana cara naik gaji, atau sebentar saya mau ngecas. Bukan bagaimana cara meningkatkan pendapatan atau bagaimana cara mendapatkan gaji yang besar, bagaimana mengelola bisnis yang sukses. Nah, karena itu bahasannya berbeda sesungguhnya ya. Karena saya perencana keuangan personal, lebih ke arah bagaimana cara mengelola keuangan pribadi itu, tapi bukan konsultan bisnis gitu. Bagaimana cara supaya omset bisnis bisa naik, bagaimana marketing yang bagus dan lain-lain. Nah, itu bukan di bahasan saya. Nah, jadi antara mengelola gaji dengan mendapatkan gaji, karena dua-duanya itu penting. Cuma kalau misalkan kita sudah memiliki gaji, ini konteksnya kalau misalkan udah punya gaji gitu ya, udah punya gaji terus dapat pilihan mau gaji yang gede atau bisa ngelola gaji tersebut gitu. Nah, kalau berdasarkan realita di dunia gitu ya, di antara orang-orang yang kaya, orang-orang yang pernah kaya dan lain-lain, ternyata yang lebih dibutuhkan itu sebetulnya adalah mengelola uangnya dulu daripada mendapatkan gaji yang besar terlebih dahulu. Karena fakta membuktikan banyak orang yang dulunya pernah kaya, pernah jadi miliarder, ternyata bisa bangkrut. Artinya secara logika kalau misalkan kita yang biasa hidup cukup, ini kalau misalkan karena saya masih di Indonesia gitu ya, ibaratnya 5 juta per bulan misalkan cukup gitu ya, sedangkan ada orang yang penghasilannya itu bisa udah miliaran per tahun, ternyata yang itu pun bisa bangkrut juga. Padahal yang 5 juta per bulan itu untuk kebutuhan sehari-hari pun juga banyak gitu. Artinya di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata gaji yang besar itu tidak selalu garis lurus atau selalu berjalan berdampingan dengan cara pengelolaan uang itu sendiri gitu. Jadi daripada kita fokus ya sebenarnya fokus dua-duanya ya, menambah penghasilan itu ya penting, mengelola keuangan itu juga penting, tapi jangan sampai gaji kita udah banyak, pendapatan kita udah banyak, tapi belum paham bagaimana cara mengaturnya gitu. Karena kalau misalkan kayak gitu, nanti berdasarkan realita di kehidupan itu kebanyakan orang malah merasa habis-habis aja gitu. Saya kasih contoh, Maradona, pemain bola ya kan, pemain bola legenda itu tahun 2010-an kalau nggak salah, 2012 tahun berapa,
itu udah bangkrut dia. Padahal dulu itu sempat berjaya, penghasilannya banyak dan lain-lain. Tapi ya karena gaya hidupnya, karena dia juga buang-buang uang juga gampang banget, terus juga mungkin ada masalah sama keluarga, ada masalah sama teman dan lain-lain, akhirnya bisa bangkrut. Artinya orang yang kaya, orang yang penghasilannya besar, belum tentu bisa tetap mempertahankan kekayaannya. Sedangkan orang yang penghasilannya itu mungkin biasa aja, bukan berarti mereka nggak bisa kaya gitu. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah bisa di mengelola keuangan itu sendiri. Tapi kalau misalnya udah bisa mengelola keuangan, maka kita gaji berapapun itu akan tetap bisa kita kelola. Gitu. Artinya punya gaji gede itu penting banget ya. Tapi jangan sampai keburu punya gaji gede, tapi ngelolanya itu belum tahu ilmunya gimana. Yang ada nanti akan habis-habis aja gitu. Jadi disitulah pentingnya kita mempelajari bagaimana sih cara mengelola keuangan yang tepat gitu. Nah, di sini kalau misalkan ada pembahasan terkait ada yang namanya biar gampang ingetnya gitu, rekening SIP. Apa itu rekening SIP? Kita membagi dalam penghasilan kita setiap bulannya itu yang pertama untuk saving, yaitu untuk menabung dari arus kas, surplusnya itu kita tabung dan juga untuk digunakan sebagai dana darurat. Nah, setelah ini udah bisa terpenuhi atau sambil kita isi, kita bisa melangkah ke tangga berikutnya, yaitu investment. Apa itu investment? Yaitu berinvestasi untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Bisa ditaruh dalam bentuk emas, surat berharga negara, reksadana, properti, saham, dan lain-lain. Jadi di sini baru bisa dicapai kalau misalkan saving yang pertamanya ini itu udah tercapai. Kita bisa menyisihkan uang untuk nabung, bisa memenuhi dana darurat, baru setelahnya kita boleh investasi. Kenapa kayak gitu? Karena investasi ini wajib menggunakan uang dingin. Prinsip dasar investasi itu seperti itu. Jangan gunakan uang panas untuk berinvestasi. Artinya kalau misalkan kita punya penghasilan misalkan 30 juta, terus abis itu kita punya pengeluaran rutinnya itu 15-20 juta, jangan sampai kita konsumsi dan lain-lainnya itu dikesampingkan tapi langsung fokusnya di investasi. Jangan sampai kayak gitu. Karena bagaimanapun kebutuhan dasar kita itu ya tetap dikonsumsinya itu. Karena investasi ini bukan kebutuhan dasar, tapi dia untuk lebih ke arah bagaimana kita supaya hidupnya lebih nyaman aja gitu, dan bisa mencapai target-target tujuan keuangan kita. Nah, untuk bisa kita menjaga supaya kita bisa tetap saving, kita bisa berinvestasi, maka ya kita harus hidup yang sehat, hidup yang produktif, bisa tetap menghasilkan penghasilan, habis itu bisa menyisihkan penghasilan dan juga bisa berinvestasi. Sedangkan kalau misalkan hidup kita nggak sehat, hidup kita nggak produktif, maka yang terjadi bisa adalah terjadinya resiko dalam hidup. Nah, kalau misalkan yang namanya resiko itu pasti ya paling buruknya ya jadi dari hidup jadi nggak hidup, dari produktif jadi nggak produktif gitu kan. Dan kalau misalkan di sini kan ketika kita nggak sehat, ketika kita hidupnya juga kurang tertata dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan sakit-sakitan, kena resiko dan lain-lain, lama-lama ya yang namanya kematian itu kan pasti gitu ya. Cuman ya bedanya kita nggak tahu kapan waktunya. Kita hanya bisa mencegah bagaimana supaya ketika kita meninggal itu kita udah siap, baik itu secara duniawi maupun juga akhirat. Nah, makanya kita perlu yang namanya rekening yang ketiga itu adalah rekening proteksi, atau bagaimana kita bisa menyisihkan sebagian dana kita untuk digunakan sebagai proteksi atau asuransi itu sendiri. Tuh. Karena di sini itu penting. Kenapa? Karena yang namanya investasi, menabung, dan juga proteksi itu tiga hal yang berbeda dan memiliki fungsinya masing-masing. Dan ketiganya itu bukan berfungsi untuk saling tindih satu sama lain, karena memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga ya tiga-tiganya itu penting gitu. Kalau yang pertama kita harus udah bisa nabung dulu gitu kan, kita bisa menyisihkan setiap bulannya, diusahakan skemanya itu sisih bukan sisa, artinya dari penghasilan kita itu kita udah tahu alokasinya berapa untuk bisa ditabung. Setelahnya kalau kita udah mencukupi atau kita sambil mengumpulkan dana darurat, kita bisa putar dalam bentuk investasi. Dan juga jangan lupa kita perlu yang namanya proteksi. Kalau di Indonesia kan wajib yang namanya BPJS ya,
itu adalah proteksi yang paling dasar dan memang wajib gitu. Sebagai warga negara Indonesia itu wajib, bahkan bayi yang baru lahir pun wajib didaftarkan untuk ikut BPJS karena itu berfungsi sebagai proteksi dasar setiap masyarakat di Indonesia. Kalau di Korea saya yakin mungkin ada ya, karena kebutuhan asuransi di negara maju itu biasanya udah bisa mengcover segala macam gitu. Klien pertama saya dari Jerman, pekerja migran di sana. Dia dari kuliah sampai lulus juga kerjanya masih di Jerman sampai saat ini. Ya dia bilang memang setiap bulannya ketika dia dapat gajian itu langsung otomatis dipotong pajak, dipotong untuk asuransi yang itu dibayar langsung dari kantornya. Jadi dia udah kalau masalah sakit segala macam itu udah nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Dan itu menurut saya bagus banget kalau itu memang udah diprogramkan dari pemerintahnya gitu ya. Artinya itu sangat memudahkan bagi masyarakat supaya bisa terproteksi dengan baik gitu. Sedangkan kalau misalkan di Indonesia sendiri, kalau misalkan masih kurang terpenuhi atau kurang nyaman dengan BPJS, bisa juga di-upgrade menggunakan proteksi atau asuransi yang dari perusahaan-perusahaan swasta gitu. Dan kalau misalkan udah menggunakan perusahaan swasta, kalau saya sebagai perencanaan keuangan syariah pasti selalu menyarankan atau mengarahkan supaya menggunakan produk-produk keuangan syariah. Ya itu sebenarnya nggak cuma untuk proteksi aja ya asuransi syariah, tapi juga investasinya pun juga diinvestasi di instrumen-instrumen syariah, nabungnya pun juga nabung di bank syariah gitu. Ya, karena di Indonesia itu sudah terjangkau, sudah ada di mana-mana dan banyak produknya, jadi itu sangat memudahkan sekali kalau teman-teman yang punya tabungan di Indonesia atau sering di Indonesia atau keluarganya yang stay di Indonesia, yaitu saya sarankan menggunakan produk keuangan syariah karena sudah sangat mudah dijangkaunya. Sedangkan kalau misalkan di daerah yang memang belum ada, maka nggak masalah, belum pakai menggunakan produk-produk keuangan syariah karena memang nggak ada gitu. Karena kalau dalam Islam sendiri ada yang namanya sifatnya kedaruratan. Selama itu belum ada, maka dia belum bisa terlalu mengikat, karena ya daripada belum ada keuangan lembaga keuangan syariah terus jadinya nggak pakai bank, kan mudorotnya lebih banyak gitu ya. Jadi nggak masalah pakai rekening bank yang memang belum syariah karena memang di negaranya belum ada bank syariah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia saya selalu menganjurkan untuk menggunakan produk-produk yang syariah. Ini terutama untuk orang-orang yang muslim gitu. Meskipun yang non muslim juga tidak ada ikatan, tidak ada kewajiban untuk menggunakan produk syariah. Meskipun ya boleh-boleh aja gitu, karena produk syariah itu bisa dipakai untuk semua orang seperti itu. Jadi idealnya itu ya kita bisa saving, bisa ya investasi, kita bisa proteksi, semuanya bisa tercapai sehingga kita bisa aman dalam pengelolaan keuangan. Nah, terkait budgeting ini adalah salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena dalam perencanaan keuangan, budgeting ini salah satu hal pokok gitu. Nanti di slide berikutnya ada saya bahas apa aja kunci sukses dalam merencanakan keuangan. Budgeting ini kan intinya adalah pembagian pos-pos pengeluaran gitu. Karena kalau dalam hal mencapai atau mendapatkan pendapatan, memang kita bisa mengusahakan, tapi kita tidak bisa memastikan apakah kita bisa naik pendapatannya atau enggak, karena itu ada faktor eksternalnya gitu. Jadi kekuasaannya itu bukan 100% di diri kita sendiri gitu. Kayak misalkan kita punya bisnis, punya usaha jualan, terus abis itu kita udah rajin, jam kerjanya itu banyak, abis itu juga modal yang dikeluarin itu gede, tapi kan yang namanya penghasilan itu nggak pasti gitu. Kita nggak bisa memprediksi secara pasti bahwa kita akan dapat keuntungan sekian, karena itu tergantung pasar juga, apakah banyak orang yang mau menggunakan produk kita. Sedangkan kalau pengeluaran itu adalah hal yang masih bisa kita kuasai, yang masih bisa kita kendalikan gitu. Nah, salah satu poin penting dalam perencanaan keuangan itu adalah mengendalikan atau mengatur bagaimana supaya pengeluaran itu bisa kita manage dengan baik. Sebetulnya ada banyak banget teori-teori dalam budgeting. Ini adalah salah satu teori dasar budgeting yang simple, itu ada 50, 30, 20 gitu.
Tapi kalau misalkan saya biasanya di sesi konsultasi khusus privat itu saya jelasin juga beberapa teori-teori yang lain, bahkan teori berdasarkan hadis dalam Islam gitu ya, bagaimana Rasul itu mengajarkan tentang budgeting dan lain-lain, itu juga saya bahas di sesi konsultasi secara lebih mendalam lagi. Teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau belajar lebih dalam itu bisa juga ambil sesi konsultasi secara privat gitu ya. Kalau yang ini saya jelaskan untuk teori yang dasar atau teori yang umum gitu. Karena ini simple, nggak perlu terlalu jelimet pembagiannya gitu. Jadi ini cukup paling banyak teori yang sering dibahas di di dunia perencanaan keuangan, teori 50 30 20. Ini kalau misalkan kita bagi dari 100% pendapatan kita, pastikan kita konsumsi yang kita gunakan itu untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan dasar itu hanya 50% gitu. Jadi 50% itu ya untuk konsumsi makan, transportasi, bayar listrik, asuransi, dan lain-lain. Itu pastikan tidak lebih dari 50%. Terus kita boleh nih 30% itu untuk apa? Untuk hal-hal yang sifatnya refreshing, jalan-jalan, shopping, terus habis itu kumpul-kumpul sama teman, kumpul-kumpul sama teman-teman kantor, dan lain-lain. Itu boleh dialokasikan 30%. Apalagi kalau 30% ini pun bisa digunakan untuk hal yang sekaligus produktif. Karena saya tidak skeptis dengan yang misalkan yang namanya nongkrong-nongkrong segala macam. Itu tergantung kitanya dan tergantung komunitasnya atau circle-nya. Kalau circle kita nongkrong-nongkrong untuk gibah, ngomongin orang, ya jelas itu nggak produktif. Tapi kalau misalnya kita janjian di kafe dan lain-lain segala macam sama temen kantor atau teman lama misalkan gitu ya, yang udah jarang ketemu, bagi saya itu hal yang produktif. Karena bagaimanapun silaturahim itu kan bisa kalau hadisnya gitu ya, silaturahim itu bisa memperlancar rezeki gitu kan. Rezeki meskipun rezeki itu luas gitu ya, tapi kan kita nggak tahu dengan kita nongkrong sama teman lama kita atau orang yang baru dikenal, mungkin bisa jadi dari situ ada kesempatan lain yang bisa kita dapatkan, entah itu info misalkan untuk pekerjaan, info untuk yang berkaitan sama bisnis dan lain-lain. Jadi bagi saya nongkrong-nongkrong sama teman atau siapapun itu yang sifatnya bisa jadi bahan atau wadah untuk hal yang sifatnya produktif, menurut saya itu justru bagus gitu ya. Tapi kalau soal budgetnya ya tinggal kita bagaimana mengaturnya, karena itu juga ada di kita juga kewenangan, apakah kita harus selalu seperti itu setiap harinya misalkan atau setiap pekannya, dan berapa yang kita keluarin setiap kali kita nongkrong-nongkrong, itu kan kita yang ngatur. Mau kita pesan makanan yang paling mahal atau yang paling murah, terserah kita gitu. Nah itu tinggal diatur aja gimana supaya hal-hal seperti itu kita bisa tetap dapat produktivitasnya tapi tanpa membuat kantong kita jebol gitu. Nah sedangkan sisanya lagi 20%-nya itu untuk mencapai target-target keuangan gitu. Jadi ini disarankan 20% ya itu untuk nabung, untuk dana darurat, untuk investasi dan lain-lain. Jadi seenggaknya dari 100% itu enggak semua-muanya itu untuk hal yang sifatnya esensial dan juga yang sifatnya itu untuk hiburan gitu. Karena kebanyakan mungkin orang selama ini ya kalau belum terlalu disiplin ya dalam pengaturan atau pengelolaan keuangan, ya bisa jadi dia yang digunakan itu 100% gajinya itu ya cuman buat makan, buat transportasi, buat hiburan, udah gitu aja. Padahal tadi ya kalau di slide sebelumnya itu ada kita butuh mengalokasikan untuk saving, investment dan juga protection atau asuransi gitu. Jadi pastikan semuanya itu bisa terpenuhi dengan budgetnya masing-masing, jangan sampai itu melebihi budget gitu. Kalau saya selalu bilang ke klien ketika ada yang konsultasi, ketika saya cek gitu ya pengeluarannya, itu yang pertama kali saya lihat itu konsumsinya, apakah dia mencapai atau melebihi dari 50%. Dan ketika udah melebihi dari 50%, maka itu harus danger tuh, udah di notice lah, jangan sampai kayak gitu terus, karena bahaya kalau misalkan selalu di atas 50%, maka akan berat juga tuh, kecuali kalau misalkan orang itu misalkan generasi sandwich gitu ya, yang harus membiayai banyak anggota keluarganya. Jadi ya harus pelan-pelan juga tuh supaya bisa nabung gitu. Tapi kalau statusnya itu bukan generasi sandwich, biasa aja, terus juga sebetulnya banyak pengeluaran yang bisa ditahan, nah itu yang harus
dipres sedemikian mungkin gitu. Bahkan gak jarang saya lihat juga ada yang ya cuma 30% atau bahkan 30% kurang dari pendapatannya itu yang dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendasar. Ya memang kemungkinannya antara memang dia kebutuhannya belum banyak dan atau bisa juga karena memang saking gedenya penghasilannya dia dan saking kecilnya pengeluaran dia. Jadi ya itu banyak banget variabelnya, itu tergantung setiap orang, jadi nggak bisa disamaratakan. Cuma memang secara umum untuk budgeting rambu-rambunya itu kurang lebih, kalau saya selalu bilang jangan sampai lebih dari 50%. Nah, ini contoh budgeting kalau misalkan punya penghasilan 30 juta per bulan dengan asumsi ya misalkan sebagai pekerja migran di luar negeri gaji per bulannya misalkan 30 juta gitu. Karena ya setiap negara, setiap pekerjaan itu juga beda-beda, tergantung pekerjaannya apa, tergantung negaranya di mana. Saya juga masih sejauh ini masih meriset kecil-kecilan gitu ya, karena ya tergantung klien yang konsultasi ke saya juga. Kalau tadi udah ada yang dari Jerman, udah ada yang dari Australia, tapi saya belum lihat slip gaji dan lain-lainnya. Tapi memang di luar Indonesia yang pastinya itu ya gajinya lebih besar ya daripada di Indonesia sendiri. Ya jelas karena salah satu hal yang menggiurkan ketika bisa kerja di luar negeri itu kan ya standar gajinya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia seperti itu. Nah, saya asumsikan dengan misalkan punya gaji 30 juta. Kalau misalkan kita menggunakan rambu-rambu umum, nggak harus kayak tadi 30, 20, 50, kita bisa lihat di sini. Pembayaran utang dan cicilan, misalkan dia nggak punya cicilan gitu ya, 0%. Jadi ya nggak perlu ada alokasi untuk membayar utang atau cicilan. Habis itu biaya hidupnya dia bisa sampai cuma 40% juga cukup, 12 juta di Korea Selatan misalkan cukup. Saya kurang tahu ya kondisi real di sana seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan 40% dari 30 juta artinya kan 12 juta. Apakah cukup atau enggak saya juga kurang tahu. Tapi kalau misalnya segini cukup, itu artinya teman-teman bisa dikatakan bukan orang yang boros gitu. Terus abis itu karena cuma 40% dan nggak punya utang atau cicilan, artinya dia bisa mengalokasikan sisanya itu yang banyak itu untuk hal-hal yang sifatnya itu untuk masa depan, untuk saving, untuk investment, dan juga untuk proteksi nanti di sini. Gitu. Tapi asuransi pun juga ini tergantung ya. Kalau misalnya udah otomatis 30 juta itu kepotong untuk asuransi, ya berarti di sini kan posnya kosong gitu. Tapi tergantung, ada juga yang memang menambah asuransi tambahan di luar asuransi yang sudah digunakan atau yang asuransi default. Kalau di Indonesia kan BPJS gitu ya, atau di luar negeri beda-beda, dan kebanyakan itu udah otomatis auto debit dari gajinya. Ini artinya katakanlah 30 juta itu udah bersih dari potongan pajak sama udah bersih dari potongan asuransi gitu. Jadi di sini kalaupun ada pos alokasi asuransi tambahan di sini ya bisa jadi misalkan asuransi jiwa, karena asuransi jiwa itu salah satu hal penting atau pokok yang menurut saya memang dikatakan wajib dimiliki untuk setiap orang yang sudah memiliki tanggungan. Gitu. Kalau belum punya tanggungan, artinya dia nggak wajib atau bahkan bisa dikatakan nggak butuh. Gitu. Asuransi jiwa itu ya bagi orang yang punya tanggungan orang tua, misalkan generasi sandwich atau yang masih biayai sekolah adiknya atau suami yang punya istri dan anak, nah itu butuh asuransi jiwa. Gitu. Terus abis itu kalau bagi yang Islam, Ziswaf, itu kalau saya selalu menyarankan setidaknya itu ada 10% alokasinya. Berarti kalau di persentase 10% itu nilainya sekitar 3 juta. Artinya zakatnya 2,5%, sisanya itu ya infak sedekah, atau kalau mau wakaf itu 7,5%. Karena Ziswaf ini umum gitu ya, atau infak sedekah ini umum, ya kalau misalkan ngirim transferan ke Indonesia untuk keluarganya, misalkan ibunya atau orang tuanya gitu ya, itu termasuk juga masuk ke infak gitu. Karena bagaimanapun juga yang namanya infak itu kan mengeluarkan harta gitu ya. Infak sedekah itu kan karena niatnya itu untuk ibadah. Atau kalau misalkan yang orang teman-teman misalkan ada yang Kristen atau Katolik, itu ada yang namanya perpuluhan, berarti 10% dari total gajinya gitu kan. Ini juga makanya biar lebih umum gitu ya, 10% berarti ya sekitar 3 juta. Nah, atau misalkan ada teman-teman yang punya cicilan itu pastikan tidak lebih dari 30%. Berarti kalau misalkan gaji 30 juta, jangan sampai ngambil cicilan yang besarnya itu lebih dari 9 juta rupiah per bulan gitu. Misalkan cicilan KPR, cicilan KPA, cicilan KTA kan.
KPR kredit pemilikan rumah, KPA kredit pemilikan apartemen, KTA kredit tanpa agunan, atau kredit atau utang kartu kredit, atau utang yang lain-lain, pay letter, pinjol segala macam. Ya itulah pokoknya itu semuanya termasuk dalam utang. Jangan sampai lebih dari 30%. Karena kalau lebih dari 30%, maka teman-teman akan merasakan sulitnya memenuhi atau melunasi utang-utang tersebut gitu. Karena waduh nanti jadinya kalau 30% makin berat nih buat alokasi budgeting segala macam yang untuk konsumsi gitu-gitulah. Nah, karena di sini emang kebutuhannya banyak nih, misalkan kalau di sini biaya hidupnya jadinya harus 50% jadi 15 juta gitu ya. Ini udah 80% nih keambil. Sisanya ya seenggaknya tetap bisa nabung, tetap bisa zakat infak sedekah, tetap bisa bayar asuransi kalau misalkan punya asuransi tambahan gitu. Jadi totalnya tetap 100%. Atau kalau misalkan nggak punya cicilan sama sekali, kalau misalkan kita pakai teori yang sebelumnya di sini kan 50, 30, 20. Ini kan berarti 50-nya itu konsumsi, 30-nya karena nggak ada cicilan berarti bisa dipakai untuk apa? Untuk hiburan, itu silahkan aja. Tapi kalau saya sih tergantung orang ya. Kalau saya untuk hiburan kayaknya 30% itu terlalu besar gitu. Kalau saya lebih ke arah minimalis, bahkan cenderung frugal, jadinya bagi saya angka untuk hiburan itu nggak usah banyak-banyak, karena saya lebih fokus gimana supaya kita bisa nabung, ntar penuhi dana darurat, bisa investasi. Kalau saya lebih cenderung ke sana. Jadi daripada dipakai untuk senang-senang, kalau saya lebih senang karena kalau saya kesenangannya itu bukan dengan buang-buang duit, tapi kesenangan saya itu ketika bisa menambah portofolio investasi. Gitu. Jadi bisa disarankan itu dimasukin ke pos tabungan dan dana darurat atau investasi. Gitu. Sedangkan yang 20% tadi untuk masa depan gitu ya, tabungan kan 10, 5, 5. Tapi ya ini kalau misalkan nggak ada asuransi kan bisa dipindahin ke sini. Swap-nya jadi nambah jadi 10%. Jadi ini bisa swap ini kan kita buat tabungan masa depannya itu yang di kehidupan setelah di dunia gitu. Jadi kurang lebih contoh budgeting sederhananya seperti ini. Karena memang pada dasarnya ketika kita praktekin di lapang ya pastinya beda-beda ya. Yang namanya budgeting itu nggak mungkin bisa sampai benar-benar bulat kayak gini banget, karena ya pastinya tergantung setiap bulannya juga kebutuhan bisa jadi ada yang nambah, ada yang berkurang dan lain-lain. Nah, terus juga dalam pengelolaan keuangan ada yang istilahnya yang namanya latte factors atau pengeluaran kecil yang kita itu seringkali itu nggak sadar. Tapi kalau misalkan dikumpulin itu bisa banyak. Nah, ternyata yang paling gede itu apa? Belanja di luar belanja bulanan. Nah, ini artinya apa? Keinginan-keinginan yang nggak bisa kita kendali, yang nggak bisa terkendali gitu. Wah kayaknya bagus nih beli sepatu, wah kayaknya bagus nih beli baju ini baju itu segala macam, sampai akhirnya kalau dikumpulin itu kalau berdasarkan riset di Amerika Serikat itu bisa sampai 58%, sedangkan yang lain-lain itu cenderung kecil. Tapi kalau ini dirupiahin atau kalau di sana diwonin gitu ya, mungkin bisa jadi itu udah berapa persen dari gaji kita gitu kan ya. Selain untuk belanja di luar kebutuhan itu ya buat transportasi online, beli air mineral, beli rokok, beli kopi, jajan-jajanan, beli makanan ringan, ternyata itu gede banget. Kalau saya alhamdulillah selalu bawa air minum gitu ya, jadi hampir nggak pernah beli air mineral. Jadi itu ibaratnya 3% ini bisa saya eliminir. Habis itu kopi, rokok saya juga enggak, karena langsung naik asam lambung kalau minum kopi. Jadi ini saya juga nggak ada alhamdulillah. Biaya transfer antar bank, tarik tunai saya juga nggak ada kalau di Indonesia. Kalau di Korea saya kurang tahu untuk kebijakan bank-banknya itu seperti apa kalau transfer gitu ya. Dan lain-lain ya. Intinya ini kita perlu good to know untuk tahu bahwa ini tuh ada faktor-faktor seperti ini yang mana itu seringkali kita nggak sadar. Dan kalau kita kumpulin ternyata itu angkanya bisa besar. Kalau nggak percaya nanti teman-teman bisa buktikan, dikumpulin aja atau dicatat setiap pengeluarannya, dan ketika teman-teman melihat pengeluaran ini, kalau ditotalin mungkin bisa jadi gede gitu. Nah, ini juga yang perlu dipahamin dalam perencanaan keuangan ya. Zaman sekarang itu tren FOMO atau ikut-ikutan itu sangat mudah sekali dengan adanya internet. Sehingga banyak orang itu kalau udah ngomongin keuangan, itu ngomongin tuh langsung ke sini, investasi. Padahal yang tadi kita udah bahas di sebelum-sebelumnya, ada kebutuhan-kebutuhan lain sebelum investasi. Pastiin kita punya tabungan,
pendapatan kita surplus, kita punya proteksi asuransi minimal BPJS kalau di Indonesia, terus kita punya dana darurat supaya ketika ada kondisi-kondisi darurat kita bisa terselamatkan atau bisa aman asetnya gitu, nggak mengurus aset, baru kita boleh investasi gitu. Nah, ini tips atau kunci sukses dalam perencanaan keuangan. Yang pertama itu ada yang namanya tujuan keuangan. Apa itu tujuan keuangan? Tujuan keuangan itu adalah target-target yang berkaitan dengan finansial, terutama di masa depan yang perlu kita persiapkan. Contohnya itu kayak apa? Contohnya misalkan, kalau misalkan masih ada yang belum berkeluarga, yaitu tujuan keuangannya salah satunya mau nikah. Terus misalkan kalau udah berkeluarga, pengen punya anak, kebutuhan melahirkan, kebutuhan pendidikan anak, dan lain-lain. Itu semua tujuan keuangan. Itu. Setelah itu budgeting. Nah, yang tadi kita udah bahas, dari gaji itu berapa persen yang kita alokasikan, sehingga kita bisa tahu gitu. Oh, pokoknya saya harus nabung sekian persen dari gaji saya setiap bulannya. Oh, saya nggak boleh ngeluarin untuk hobi saya lebih dari sekian persen gitu. Nah, yang ketiga, jangan lupa untuk dicatat. Pemasukannya berapa setiap bulan, pengeluarannya berapa, untuk apa aja. Semuanya perlu dicatat sehingga bisa dievaluasi. Kelihatan tuh, wah saya ternyata bulan ini udah boros banget, udah minus, defisit nih, menggerus tabungan gitu kan. Nah, itu harus dievaluasi tuh, apa sih yang bikin kayak gini. Dari situ kelihatan kan transaksi-transaksinya. Itu, makanya itu perlu kita pastiin bahwa setiap pengeluaran itu kita catat, sehingga ketika kita butuh, ketika kita nanti pengen sesuatu, itu kita bisa lihat, oh ternyata bulan ini saya udah over budget, misalkan kayak gitu. Itu ya, ini 3 kunci pentingnya dalam perencanaan keuangan. Nah, habis itu dari tadi saya bahas investasi. Kenapa sih investasi itu penting ya? Investasi itu penting karena untuk melawan inflasi, selain kita ini juga saya nggak membenturkan ya antara berinvestasi maupun menambahkan penghasilan, karena dua-duanya itu penting. Dua-duanya itu kalau bisa dijalankan bersamaan ya baik gitu ya. Sambil kita berinvestasi, kita juga meningkatkan skill, kemampuan, nambah penghasilan dan lain-lain, supaya kita bisa, penghasilan kita nggak segitu-segitu aja gitu. Nah, sedangkan kalau maksudnya ini kita bahas investasi melawan inflasi itu dalam artian daripada uang kita itu mengendap itu aja, ditaruh di tabungan atau di bank misalkan. Kalau misalkan secara umum gitu ya, di bank itu kan paling dapat bunga sekian persen, 0, sekian persen per tahunnya. Yaitu paling berapa sih? Jauh di bawah inflasi. Itu kalau diasumsikan, kita nggak bahas hukum bunga bank ya. Tapi kalau dalam Islam bunga bank ya itu nggak boleh diambil gitu ya. Artinya ya udah dapat tapi tetap nggak boleh kita pakai. Jadi ya sia-sia juga itu penambahan bunga yang diterima dari tabungan yang ada di, kalau itu kan bank konvensional, artinya nggak bisa kita pakai juga. Jadi ya intinya kalau kita menaruh semua kekayaan kita dalam bentuk uang, dalam bentuk tabungan, artinya itu akan tergerus inflasi. Sedangkan supaya kita bisa melawan inflasi itu sendiri, supaya nggak menghabiskan atau mengurangi banyak kekayaan kita, itu dilakukan dengan cara berinvestasi. Gitu. Nah, ini bedanya nih antara nabung sama investasi. Kalau nabung ya hanya untuk mempertahankan aja, pokoknya kita punya uang segitu, gimana supaya bisa tetap segitu gitu. Jadi disisihkan, ya memang fungsinya itu untuk tujuan-tujuan jangka pendek. Sedangkan kalau investasi ya itu untuk jangka panjang, supaya ada penambahan dan akan supaya lebih mudah untuk memenuhi target-target tersebut. Tapi memang kekurangannya kalau investasi ini kurang liquid umumnya. Ya misalkan teman-teman di sini ketika nanti udah senior gitu ya, punya anak yang mau nikah gitu, butuh uang 100 juta. Kalau misalkan dalam bentuk uang di rekening bank ya 100 juta tinggal transfer. Tapi kalau misalnya nggak punyanya itu tanah, artinya harus diapain? Harus dijual. Apakah tanah itu dijual besok langsung laku? Ada yang beli kan? Enggak. Nah, di situ ada permasalahan likuiditas. Artinya investasi itu tidak semuanya itu liquid. Karena ketika kita mau cairin, belum tentu langsung bisa besoknya cair. Gitu. Beda sama uang tabungan, kapan aja bisa kita akses. Gitu. Sedangkan kalau untuk tujuan sendiri ya tadi, nabung itu ya buat yang jangka pendek yang dibutuhkan cepat. Sedangkan kalau investasi itu yang dibutuhkan untuk jangka panjang.
gitu. Kalau disimulasikan ya ini kurang lebih kayak gini. Kalau di dalam rupiah 5 juta per tahun, ya kalau nabung sampai tahun kelima ya secara konsisten ya sama gitu ya. Konstan 25 juta. Tapi kalau diinvestasi ternyata dengan keuntungan misalkan 5% per tahun itu bisa jadi 27,6 juta. Bedanya di sini ada berapa? 2,6 jutaan gitu. Jadi ya di sini kelihatan ya kalau investasi itu lebih ya pastinya lebih menguntungkan, tapi ada risikonya juga. Atau di sini kalau misalkan kita lihat kalau kita uang 1 juta dari tahun 2012 sampai 2022 sisanya jadi berapa? Ini berdasarkan data real inflasi tahunan di Indonesia. Itu sisanya jadi 616.000 di tahun ini. Sedangkan kalau diinvestasiin dengan keuntungan 18% ini tinggi banget sebetulnya ya. Sangat tinggi resiko ini. Itu 1 juta, itu bisa jadi 6,1 juta. Dengan asumsi ini sangat tinggi keuntungannya, tapi resikonya juga sangat tinggi. Artinya ini 10 kali lipat bedanya. Gitu, dalam 10 tahun. Padahal modalnya sama-sama 1 juta. Gitu. Oke, jadi itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar maupun secara lisan langsung gitu ya. Saya juga membuka konsultasi perencanaan keuangan secara private yang membahas tentang perencanaan keuangan yang lebih mendalam, terus juga ngebahas tentang fikih muamalahnya karena saya fokusnya di syariah gitu ya. Terus juga membahas terkait investasi ada apa aja, bagaimana cara investasi dan lain-lain. Terus juga ada yang spesifik di securities crowdfunding, investasi peer-to-peer financing, yang ini dua-duanya yang syariah gitu ya pastinya. Jadi memang saya fokusnya itu lebih ke arah bagaimana pengelolaan keuangan secara syariah dan juga skema hukum dasar fikihnya dan juga secara ekonominya juga gitu. Mungkin itu aja dari saya. Silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mas Kais atas materinya. Banyak banget yang bisa kita pelajarin gitu ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab nih. Silakan bagi teman-teman semua, bagi yang mau bertanya, kita persilakan untuk 3 penanya pertama. Silakan kalau mau bertanya open mic bisa langsung atau di chat di grup juga bisa. Atau nanti langsung disapa aja kali ya kalau misalkan mau bertanya. Kalau masih belum ada, saya coba nih yang nanya nih. Tadi banyak disinggung soal dana darurat. Dana darurat itu apa sih sebenarnya? Gitu. Dan seberapa penting sih kita untuk mempersiapkan dana darurat itu? Langsung dijawab aja nih Mas. Boleh. Sambil menunggu yang lain, kalau misalkan ada yang bertanya langsung aja ya. Nanti bisa raise hand atau di chat juga boleh. Oke, terima kasih Mas Mufid atas pertanyaannya terkait dana darurat. Jadi dana darurat itu sendiri kalau secara definisi itu adalah dana yang dibutuhkan ketika dalam kondisi-kondisi genting. Kalau dalam Islam itu ada istilahnya daruriyah atau darurat yang sampai mengancam gitu ya, apalagi sampai mengancam jiwa. Nah, dari definisinya seperti itu. Nah, ketika kita mengelola dana darurat itu tadi ya kita sudah saya sempat jelaskan bahwa ketika kita udah bisa nabung yaitu sebagiannya itu sebisa mungkin dialokasikan untuk menabung dana darurat itu sendiri juga gitu. Nah, kenapa kita perlu itu? Karena ya kita harus dialokasikan khusus supaya ketika kondisi-kondisi yang kita nggak bisa tahu di masa depan bisa terjadi, itu udah ada alokasinya. Ya kan misalkan contohnya kita punya motor tiba-tiba bannya bocor gitu kan. Nah itu kan kita nggak bisa prediksi apakah kita bisa merencanakan bulan depan ban saya bocor itu kan nggak mungkin ya. Nah jadi supaya ketika kondisi-kondisi seperti itu kita siap, maka kita perlu yang namanya dana darurat. Kadang ada orang yang salah persepsi bahwa seolah-olah dana darurat itu dana emergency yang nggak boleh dipakai sama sekali. Bukan gitu. Dan darurat itu ya boleh kita pakai, tapi bukan untuk apa? Bukan untuk ngejar 12-12 flash sale, bukan untuk bonus ngejar belanja diskon akhir tahun, atau misalkan ngejar diskonan lebaran. Bukan yang kayak gitu. Karena biasanya yang kayak gitu-gitu itu keinginan, bukan kondisi yang sifatnya darurat. Yang namanya flash sale 12-12, 1-1 itu bukan kondisi darurat gitu ya.
karena lebih ke arah kita nggak beli itu pun juga nggak masalah kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau dana darurat itu ya dibutuhkan yang emang pada dasarnya itu emang harus segera dipenuhin. Tiba-tiba kita nabrak pagar orang harus ganti rugi, atau nabrak lecetin mobil orang harus biaya servis mobilnya gitu kan. Ini contohnya misalkan nggak ada asuransi kendaraan gitu ya. Ya artinya kan kita harus ngeluarin uang di situ. Nah, bisa digunakan dari dana darurat. Nah, kalau ditanya berapa sih nominal dana darurat yang dibutuhkan? Prinsip dasarnya kalau kita masih single itu minimal 3 kali pengeluaran bulanan gitu. Kalau punya tanggungan satu orang minimal 6 kali. Kalau punya tanggungan lebih dari satu orang 9 sampai 12 kali. Artinya kalau teman-teman udah punya pasangan, udah punya anak, terutama yang suami-suami gitu ya, itu paling aman punya 12 kali. Sehingga kalau kita asumsikan hal yang paling buruk terjadi, misalkan katakanlah PHK, itu keluarga kita masih bisa bertahan sampai 1 tahun ke depan. Karena kita punya uang yang bisa dipakai selama 12 bulan. Gitu kurang lebih jawabannya. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya langsung nyambung ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang terkait dana darurat di chat group. Berapa persen dana darurat yang harus kita punya? Deposito termasuk tabungan atau investasi? Itu yang nanti kita bahas yang dana darurat dulu. Dari Mas Andika tadi berapa persen dana darurat yang harus kita punya. Kemudian dari Mas Munirga ada untuk dana darurat sebaiknya disimpan di instrumen liquid atau enggak ya gitu. Oke, terkait dana darurat lagi ya, 2 pertanyaannya. Memang biasanya kalau misalkan kalau sesi konsultasi itu salah satu bahasan paling panjang selain investasi itu dana darurat. Itu biasanya ngebahas itu tuh udah bisa minimal 30 menit. Biasanya saya ngotak-ngatik profil keuangan atau pas financial checking client gitu ya, dikasih lihat gajinya berapa, asetnya berapa, segala macam. Itu salah satu bahasan yang sering lama itu bahasan dana darurat gitu, karena kan tiap orang nominalnya itu beda-beda, kemampuannya beda-beda, pengetahuannya beda-beda, sehingga harus disesuaikan setiap klien gitu ya. Nah, saya jawab secara umum gitu ya, terkait dana darurat, berapa persen dana darurat yang harus kita miliki nih tadi, minimal 3 kali pengeluaran bulanan, artinya 300% dari pengeluaran gitu. Kalau sebulannya, kalau di won ke Indonesia gitu, kalau dirupiahkan misalkan di rupiahnya itu misalkan sebulan kita habis 20 juta, artinya kita harus punya setidaknya 60 juta, itu minimal kalau untuk yang single gitu ya. Tapi kalau kita punya tanggungan, artinya tinggal dikali aja gitu. Jadi yang lebih mudah itu memang, atau yang lebih sebenarnya akan lebih aman kalau misalnya berdasarkan penghasilan, tapi kan penghasilan itu kan nggak semuanya buat pengeluaran juga gitu ya. Jadi memang yang lebih valid atau lebih spesifik itu kalau hitungannya berdasarkan pengeluaran gitu. Terus deposito apakah termasuk tabungan atau investasi? Kalau deposito itu karena dia persentase keuntungannya itu kecil, biasanya itu ya nggak jauh dari suku bunga gitu, di atas suku bunga, tapi tergantung apakah di atas inflasi atau enggak, itu tergantung banknya. Itu memang lebih umum dimasukkan ke dalam tabungan, atau lebih bisa digunakan juga untuk dana darurat gitu. Karena bahasa kasarnya kita nggak bisa kaya dari deposito, karena keuntungannya itu terlalu kecil, sekitar di bawah 5% deposito itu gitu kan. Jadi kalau cuma 2% per tahun ya itu paling cuma berapa sih gitu. Tapi artinya bukan berarti deposito itu nggak penting, karena deposito itu kan salah satu instrumen yang paling aman ya untuk menambahkan keuntungan. Jadi tetap itu diperlukan, terutama untuk digunakan sebagai dana darurat. Tapi kalau misalkan balik lagi ke saya kayak yang tadi, karena saya perencanaan keuangan syariah pasti selalu menyarankan bahwa pakai yang deposito pun di bank syariah, itu BSI, CMB Niaga Syariah, dan lain itu terserah banknya yang mana. Tapi saya selalu menyarankan untuk menggunakan yang syariah. Gitu. Terus untuk pertanyaan Mas Munirga, dana darurat disimpan dalam bentuk instrumen yang liquid atau enggak? Dana darurat ini karena dibutuhkan dalam waktu yang cepat, maka dia wajib dalam bentuk yang liquid atau cukup liquid seenggaknya. Jadi jangan sampai kita naruh dana darurat itu dalam bentuk aset saham. Wah, itu repot tuh kalau aset saham, karena kita nggak bisa memastikan gitu ya, apakah dia itu nanti kondisinya dalam untung atau enggak gitu kan. Ya bisa jadi lagi
lagi bearish terus tuh, turun aja. Yang ada yang awalnya kita naruh 10 juta misalkan, pas kita mau dipakai karena kondisi darurat, sisa tinggal 8 juta. Malah rugi gitu kan. Sedangkan kalau kita ibarat cuma ditaruh tabungan aja, seenggaknya kita nggak berkurang 2 juta. Gitu. Makanya perlu kita taruh di tempat-tempat yang liquid. Tapi memang bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Makanya salah satu tadi caranya ditaruh di deposito itu bisa. Atau reksadana pasar uang, atau suku, atau emas. Tapi emas juga jangan dalam bentuk atau jangan dipakai untuk yang sifatnya itu jangka pendek, karena nilai emas kalau misalnya kita bilang kita punya dana darurat, punya dalam bentuk apa, emas 10 gram, tahunya tahun depan dicairin, yang ada biasanya kita rugi karena selisih antara harga jual harga belinya itu belum terlalu jauh, jadinya kita yang ada malah belum mendapatkan keuntungan gitu. Jadi sebaiknya kalau emas itu untuk jangka panjang. Itu kurang lebih jawabannya, Mas. Baik, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ada beberapa di kolom komentar ya. Pertama dari Mas Suhardi, instrumen investasi apa sih yang paling cocok untuk PMI? Nah ini nih, karena kan mungkin banyak PMI yang ini ya, nggak banyak waktu gitu ya untuk belajar tentang investasi gitu ya, nggak bisa belajar saham, lalala gitu ya, atau yang udah belajar saham gitu ya. Nah yang paling aman untuk PMI itu apa gitu ya? Apakah berupa properti, apakah tadi emas gitu ya, kalau emas harus jangka berapa panjang gitu tadi, atau yang lainnya gitu. Kemudian dari Facebook ada pertanyaan, nah untuk pemula belajar investasi melalui reksadana itu lebih baik melalui aplikasi apa gitu. Ini masih nyambung sama investasi berarti ya. Aplikasi apa dan bagaimana cara dan tahapannya Bang gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Yang pertama tadi terkait instrumen investasi yang cocok untuk PMI. Dengan catatan kalau PMI mungkin agak terlalu sulit untuk mengalokasikan waktu untuk serius belajar mendalami sebuah instrumen investasi. Memang saya juga selalu mengatakan investasi yang terbaik itu adalah investasi yang kita kuasain. Bukan investasi A, B, C. Karena nggak bisa semuanya disamaratakan. Ada orang yang bilang saham itu yang terbaik, ada orang yang bilang emas itu yang paling bagus, ada yang bilang properti itu nggak akan rugi. Bagi saya itu semuanya relatif, gitu. Karena percuma kita bilang properti itu nggak akan rugi, tapi kita sendiri nggak paham tentang cara berinvestasi properti itu kayak gimana. Yang ada nanti malah rugi-rugi juga, gitu. Makanya perlu dipahamin, perlu dipelajari secara mendalam sebuah instrumen itu sendiri. Nah, kalau misalkan kondisinya itu nggak butuh waktu belajar yang terlalu dalam, itu baiknya untuk pilihannya itu apa. Kalau saya pribadi, karena ini cocoknya juga untuk PMI, yang mana saya asumsikan pendapatan para pekerja migran di Korea Selatan itu lebih tinggi atau bahkan jauh lebih tinggi daripada pekerja di Indonesia gitu ya. Artinya yang disisakan itu bisa besar. Kalau saya sangat menyarankan ke instrumen-instrumen yang cenderung konservatif. Artinya nggak terlalu tinggi penghasilan keuntungannya, tapi aman dan nggak perlu belajar terlalu dalam, gitu. Nah, instrumen apa nih kalau misalkan ditanya spesifiknya? Kalau saya pribadi sangat menyarankan teman-teman PMI untuk berinvestasi di surat berharga negara, terutama sukuk, gitu. Apalagi sukuk juga ada yang green sukuk. Jadi selain kita bisa untung dan untungnya itu sangat aman karena dijamin negara. Ibaratnya logikanya itu investasi bisa rugi atau bisa gagal kalau misalkan negaranya itu bubar, gitu. Bahasa kasarnya gitu. Tapi kan kita yakin ya Indonesia akan selalu ada, akan baik-baik aja. Jadi ya kalau misalkan kita investasi di surat berharganya negara, insya Allah itu jauh lebih aman, gitu. Karena kan kita terus pembangunan gitu ya. Jadi misalkan sukuk itu dipakai buat apa? Contoh misalkan pembangunan double track kereta KRL Manggarai Cikarang gitu. Atau pembangunan stasiun LRT itu biasanya pakai dana-dana sukuk. Atau pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya itu biasanya pakai uang sukuk tuh. Jadi dikumpulin dari dana masyarakat, diinvestasikan, nanti ada keuntungan, nanti dibagiin gitu. Yang menjamin negara, yang mengelola negara, yang ngeluarin Kementerian Keuangan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu belajar susah-susah ini biar untung gimana segala macam, karena kalau sukuk itu ya tinggal kita beli aja lewat bank, lewat sekuritas dan lain-lain,
kita titipkan dalam tanda kutip gitu ya, uang kita, habis itu dikelola sama negara, nanti dapat keuntungan, imbal hasilnya dibagiin ke semua investor kayak gitu. Jadi saya sangat menyarankan bagi yang tidak memiliki waktu cukup banyak untuk belajar investasi, apalagi punya dana yang cukup besar, saya sangat menyarankan untuk diinvestasikan ke instrumen sukuk negara gitu. Karena itu juga salah satu teori dasar juga, seiring bertambahnya usia tidak disarankan untuk berinvestasi di instrumen-instrumen yang agresif. Jadi misalkan pensiunan nih, pasti saya bilang pensiunan nggak usah main saham kecuali emang udah paham banget. Udah investasiin aja ke sukuk gitu. Terjamin sama negara, apalagi kita ketika investasi di sukuk sekaligus kita membantu negara karena uang yang kita investasikan itu untuk membangun. Yang tadi saya contohin ya, pembangkit listrik, transportasi umum, segala macam lah, gedung riset, jembatan, jalan. Nah, artinya kita selain, ini bahasa ininya ya, selain kita untung secara duniawi, secara akhirat juga kita itu membantu negara, membangun negara gitu. Insya Allah kalau kita ikhlas kita dapat pahala, insya Allah gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya kayak gitu. Sebaiknya ke instrumen sukuk gitu. Terus tadi yang Facebook, maaf tadi saya lupa, jadi terlalu fokus sama ngejawab. Nah, untuk pemula yang baru belajar investasi melalui reksadana itu lebih baik melalui aplikasi apa dan bagaimana cara dan tahapannya seperti apa? Oke, kalau reksadana karena ada banyak banget ya instrumen-instrumen yang bisa dipakai atau sekuritas yang bisa dipakai itu macam-macam. Dari semuanya saya memang baru pakai dua sekuritas atau baru pakai dua platform gitu ya. Yang pertama itu ada Bibit, yang kedua ada Indo Premier atau IPOT, yang memang sebetulnya itu sekuritas untuk saham tapi bisa juga untuk reksadana. Tapi dari semuanya kalau menurut pribadi saya yang lebih mudah kalau untuk investasi reksadana berdasarkan ya user experience, user interface, kemudian transaksi dan lain-lain, saya lebih merekomendasikan pakai Bibit gitu. Ada juga yang Bareksa, tim Bibit dan Bareksa. Nah, itu juga bisa. Kalau Bareksa saya sejujurnya belum pernah nyoba. Kalau saya pakai Bibit karena sudah terintegrasi dengan ekosistemnya Gojek. Ini bukannya saya adalah saya bukan kerja di Gojek ya atau di GoTo, tapi saya sebagai pengguna merasa itu cukup mudah gitu ya. Ketika saya ngebandingin antara IPOT sama Bibit, kalau Bibit itu simple banget bagi pemula, itu sangat mudah. Maksudnya gampang, kita ngerti gitu prosesnya, oh nanti gini gitu. Apalagi kalau saya suka karena terintegrasi sama M-Banking. Kalau saya pakai Jago Syariah, itu terintegrasi juga sama Gojek, terintegrasi juga sama Tokopedia. Karena dia udah membentuk suatu lingkungan atau ekosistem yang bagus. Jadi di situ kita sebagai pengguna itu nyaman gitu. Makanya kalau saya yang mau investasi reksadana tinggal top up atau tinggal transfer ke rekening bank saya. Kalau saya pakai Jago Syariah, dari situ langsung saya beli ke Bibit, itu simple banget. Apalagi banyak promo-promonya juga dan lain-lain. Terus habis itu mau pilih yang reksadana syariah, tinggal dicentang aja, muncul semua tuh sekuritas manajer investasi yang syariah. Begitu kalau menurut pendapat saya. Baik, mantap banget ya. Saya baru tahu tadi juga yang soal sukuk gitu ya. Ibaratnya kalau PMI udah jadi pahlawan devisa gitu ya, menambah devisa negara gitu ya, apalagi investasinya di sukuk bakalan nambah banget gitu ya. Kalau reksadana ya, harus belajar lagi kan saya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kita masih ada waktu beberapa menit lagi ya untuk sesi pertanyaan ini. Kalau misalkan ada yang mau nanya lagi. Kalau nggak, saya selingin satu pertanyaan nih. Apa tadi ya? Tadi udah beberapa sama sih. Bagusnya untuk PMI itu nabung di Bank Indonesia atau Bank Korea nih. Jadi kan kalau Bank Korea kan, kalau di Korea kan sebenarnya kita ada jangka ya, minimal kan 3 tahun gitu ya. Dan kalau misalnya nambah bisa 5 tahun gitu ya. Di Koreanya gitu. Nah, bagusnya nih untuk PMI itu bagusnya nabung di Bank Indonesia atau di Bank Korea nih? Ini untuk tabungan yang sifatnya itu untuk nabung jangka panjang gitu ya? Ya nabung biasa gitu, nabung jangka panjang. Kalau saya kurang tahu secara spesifik fitur yang ada di bank-bank Korea ya seperti apa. Karena kalau saya
lebih lebih banyak mengetahui itu seluk-beluk bank-bank yang ada di Indonesia, karena dari sekitar 2019 tuh saya satu persatu saya pretelin tuh satu-satu kelebihan kekurangannya segala macam. Jadi saya cukup tahu tuh fitur-fiturnya segala macam, karena saya sendiri di Indonesia punya rekening tuh 7 bank yang berbeda gitu. 7 bank yang itu punya plus minusnya masing-masing dan tahu gitu keunggulan-keunggulannya. Tapi sedangkan Korea saya ya itu gray area saya, karena saya kurang tahu ya apa aja yang ada di sana, bank-banknya seperti apa. Jadi sejujurnya saya juga kurang tahu perbandingan antara fitur-fiturnya sendiri gitu. Tapi ya kalau saya analogikan waktu saya megang konsultasi atau klien saya yang dari Jerman, itu memang dia waktu itu akhirnya saya menyarankan lebih ke arah bank yang dia pakai di Jerman itu. Kalau dia udah pakainya, dia pakai bank ibaratnya kalau di sini tuh kayak bank apa ya, kayak BRI-nya di sinilah gitu, Deutsche Bank. Deutsche Bank itu ada sebenarnya di Indonesia juga, tapi ya pasti ya induknya ada di sana kan. Rekening utamanya dia itu Deutsche Bank. Cuman waktu itu akhirnya saya sarankan untuk kalau untuk bank yang di Jerman cukup digunakan untuk kebutuhan sehari-hari aja, kebutuhan bulanan dan lain-lain. Tapi kalau untuk nabung jangka panjang, kalau saya menyarankan taruhnya di Bank Indonesia, di bank di rekening di Indonesia. Selain ya itu pasti secara dampak secara lebih luasnya pasti ya dengan adanya saldo di situ kan otomatis kan lebih menyejahterakan di Indonesia juga, itu yang pertama. Yang kedua juga yang pastinya kalau misalkan di Indonesia, kalau saya sebagai perencana keuangan syariah bisa memilih rekening di bank syariah. Jadi saya menyarankan kepada beliau meskipun kerjanya di Jerman, tapi alirkanlah uang besar itu ke Indonesia dan ditaruh di rekening syariah. Kalau saya waktu itu menyarankannya seperti itu. Gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi juga. Kalau misalkan sekiranya itu memudahkan, itu silahkan gitu. Karena kalau saya selalu mengatakan gitu sebagai perencana keuangan syariah, kalau misalkan emang kita nggak bisa sama sekali meminimalkan saldo di rekening konvensional, apalagi kalau di luar negeri itu kan emang susah atau bahkan nggak bisa gitu ya. Seenggaknya kita alirkan aja tuh ke rekening kita, apalagi kalau punya rekening yang syariah itu, jadi ditaruhnya di situ aja, dikumpulinnya di situ aja gitu. Jadi kalau saya mungkin secara umum sarannya seperti itu gitu. Oke. Ini sih kalau saya pertimbangan mungkin kalau kursnya naik gitu ya Korea makanya, tapi itu gambling juga, belum tentu naik setiap saat gitu ya, belum tentu pulang kampung kursnya naik gitu ya, jadi ya belum tentu ada untungnya juga ditabung di Bank Korea juga gitu, ketika pulang langsung blek banyak gitu. Baik, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Ini ada minta tips untuk mempersiapkan pensiun dong Mas gitu, ini dari Mas Sarhadi gitu ya. Mungkin ada yang mau pulang gitu dari PMI, mau bisnis atau mau kerja atau gimana gitu, tapi kalau untuk pensiun apa tips untuk mempersiapkan pensiun? Tips untuk mempersiapkan pensiun, tapi pensiun secara umum ya, semoga bukan pensiun dini gitu. Kalau tips untuk mempersiapkan pensiun, pastinya teman-teman dari sekarang perlu memperkirakan dulu kira-kira ketika nanti pensiun itu mau berapa gaya hidup, seperti apa gaya hidupnya, berapa kebutuhan biaya hidupnya per bulan, dan itu nanti akan dikonversi lagi sama waktu, sama inflasi. Jadi kalau saya di sesi konsultasi juga ada perencanaan persiapan pensiun gitu. Artinya misalkan itu bisa dihitung tuh, angka-angka kayak gitu terus semua bisa. Misalkan kita pengen ketika pensiun nanti pengeluaran per bulannya itu 20 juta nilai sekarang. Ya itu kan bisa kita konversi juga ya, pensiunnya tahun berapa, asumsi inflasinya berapa persen, sehingga nanti ketika pensiun itu per bulannya itu kita akan pengeluarannya itu berapa rupiah gitu. Dan untuk mencapai itu kita perlu menabung itu berapa rupiah per bulannya, itu juga bisa dihitung. Dan itu juga berapa persen keuntungan dari investasi yang bisa kita capai, sehingga kita bisa mencapai target ya nominal yang ketika kita butuhkan ketika pensiun. Itu kalau secara nominalnya gitu ya. Terus tips selain tadi ditentukan juga berapa biayanya, kita juga tentuin tuh kira-kira pas pensiun itu kita mau ngapain. Kebanyakan atau banyak orang yang ketika waktunya udah pensiun tapi terpaksa harus kerja lagi.
Jadi bukan karena sesuatu hal yang sifatnya pengen, tapi emang karena kondisi. Karena saking kurangnya, atau misalkan dia kalau nggak kerja itu nggak bisa hidup gitu. Jadinya kita harus nentuin itu, apakah kita nanti ketika udah usia pensiun 55 ke atas itu masih mau kerja atau enggak. Kalau emang masih mau kerja ya silahkan. Tapi kalau saran saya, ya kalaupun masih kerja, kerjanya itu bukan yang sifatnya itu yang terlalu menghabiskan waktu atau tenaga yang besar gitu. Kalau saya sih lebih cenderung, kalau saya pribadi, ya kerjanya itu ya paling kerja yang memang saya sukain gitu, entah itu misalkan pengabdian ke masyarakat kah, atau misalkan ngebangun sekolah, ngebangun yayasan dan lain-lain. Karena banyak orang-orang pensiunan yang kayak gitu ya. Jadi harus ditentukan dari sekarang. Atau kalau misalkan mau buka usaha, jangan sampai baru buka usahanya itu pas banget pas pensiun gitu. Padahal yang namanya usaha itu kan nggak semata-mata sukses gitu kan. Artinya kalau misalkan mau pensiunnya 10 tahun lagi, mungkin mulai dari sekarang udah lihat-lihat tuh kira-kira usaha apa sih yang cocok buat pensiun nanti, pasarnya tuh gimana sih, belajar itu apa aja sih, dan lain-lain. Jadi jangan sampai baru disiapkan itu ketika udah mau pensiun, apalagi pas udah pensiun baru mulai belajar dari nol. Kalau saya tidak menyarankan buka usaha dari nol ketika setelah pensiun gitu. Baik ya, begitu Mas Sarhadi, semoga menjawab ya pertanyaannya. Baik, sepertinya sudah kita cukupkan saja sesi tanya jawabnya dan sesi webinar pada hari ini. Semoga banyak bermanfaat dan kita mungkin ada banyak pertanyaan gitu ya, masih banyak yang bisa kita kulik gitu ya, terutama kayak misalkan instrumen investasi lalala gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman berkenan, teman-teman mau gitu ya, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya gitu ya, webinar berikutnya kita bahas investasi nih. Kulik dalam keunggulan, kelemahan, misalkan dari properti, emas, lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, nanti silakan komen aja gitu ya di chat atau di konten Ansan Tiket terkait yang keuangan hari ini gitu ya, kalau tertarik untuk investasi webinar berikutnya tentang investasi. Kita mungkin bisa berjumpa lagi dengan Mas Kais gitu ya. Baik, sebelum kita tutup, misalkan Mas Kais ada patah kata untuk menutup, istilahnya closing statement gitu ya. Iya. Oke. Kalau closing statement dari saya, intinya buat teman-teman semua, kita semua yang masih berjuang, baik itu yang di Indonesia maupun yang di seantero seluruh dunia gitu ya, pastikan bahwa kita perlu, jangan sampai kita merasa selalu cukup, dalam artian kita harus selalu merasa butuh untuk belajar sebuah ilmu, ngasah skill dan lain-lain. Dan jangan kita merasa puas ketika kita itu merasa udah punya penghasilan yang besar, penghasilan yang lebih dari cukup, habis itu kita merasa selesai gitu. Tapi kita harus tetap terus upgrade lagi ilmunya, jangan sampai uang-uang yang udah kita miliki itu kita justru nggak amanah mengelolanya. Karena bagaimanapun di dalam sana itu ya ada, nggak cuma punya hak kita, tapi juga ada hak keluarga kita, ada hak orang lain, ada hak orang miskin dan lain-lain. Jadi pastikan kita terus jangan malas atau jangan lelah untuk terus belajar, karena ilmu tentang pengelolaan keuangan atau mengatur keuangan itu sendiri perlu di-upgrade terus-menerus gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai lelah untuk terus mengupgrade atau mengupdate ilmunya sehingga tetap bisa relevan dengan perkembangan zaman gitu. Karena bagaimanapun selain kita penting untuk mencari penghasilan, tapi yang juga penting adalah bagaimana mengelola penghasilan itu sendiri supaya kita bisa cukup untuk hari ini, untuk besok di dunia ini, dan untuk besok di akhirat nanti. Begitu kurang lebih. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Hari ini kalau misalkan teman-teman mungkin nanti ada yang mau menghubungi saya secara langsung atau misalkan mau konsultasi secara langsung, dicek keuangannya apakah udah sehat atau ada penyakit gitu ya, kayak kesehatan, atau mau lebih dalam secara privat belajar instrumen-instrumen tertentu dan lain-lain, itu bisa menghubungi saya juga via Instagram, via WA dan lain-lain. Oke, dari saya cukup sekian, kurang dari lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ada satu closing statement ya. Pertama, tips untuk PMI kalau misalkan mau jajan apapun,
selalu di-convert ke rupiah. Ini saya juga dulu pengalaman pas di Jepang gitu ya, dan sekarang juga lagi di luar juga. Kebutuhan pasti banyak gitu ya, tapi kalau mau jajan apa-apa kalau di-convert rupiah, waduh, jadi segitu sayang banget kalau misalkan dijajanin di apa namanya di Korea gitu ya, mending dibawa pulang. Di chat sudah tersedia nomornya Mas Kay, silakan kalau misalkan mau dihubungin. Atau buat teman-teman yang tertarik dengan Mas Kais gitu ya, bisa juga chat Ansan Tiket, nanti kita hubungkan ke Mas Kais gitu. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Ansan Tiket juga misalkan dalam penyelenggaraan banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga webinar pada hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita bisa dijaga gitu ya rizkinya, semoga dijaga keuangannya sehingga kita bisa hidup dengan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Saya izin live azan asar di Indonesia. Pas gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Untuk para CS juga terima kasih ya. Semoga dapat bermanfaat. Ya, bisa kita manfaatkan gitu ya dari CS juga.